Baik, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya, dan hari ini saya sangat bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari kita dengan hidup yang penuh sehat dan selamat. Terima kasih juga kepada Bapak dosen yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mempresentasikan hasil khotbah saya. Namun sebelum saya mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya itu Jihan Mirnawati Adu, Prodi Pak semester 5, NIM 20020047. Jadi, tema yang akan saya bawakan pada hari ini ialah hukuman dan keselamatan. Di sini khotbah penginjilan. Ayat firman Tuhan yang saya ambil pada hari ini yang terdapat di dalam kitab Yesaya 59 ayat yang kedua dengan bunyi, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Baik, jadi kita akan masuk di dalam dosa atau kejahatan. Di sini, dosa atau kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa, seberapapun ukurannya dan apapun bentuk atau alasannya, tetaplah dosa yang bisa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa merintangi hubungan kita dengan Tuhan sehingga Tuhan tidak mendengar. Kita harus memastikan benar-benar bahwa tidak ada kejahatan yang kita simpan, tidak ada dosa yang kita sembunyikan, tidak ada dosa yang kita sembunyikan lagi dalam diri kita sehingga tidak mendengar dan menjawab doa-doa kita. Di sini juga ada dosa menjadi penghambat keselamatan. Dosa adalah penghalang utama umat Tuhan tidak dapat mendekat kepada Tuhan. Dosa bukan hanya menghalangi mereka mendekati Tuhan, namun juga menghambat mereka menerima berkat Tuhan. Tuhan menyembunyikan wajahnya dari umatnya dan tidak mendengar doa-doa mereka sebab dosa-dosa mereka teramat banyak. Dosa atau perbuatan kita yang membuat kita menjauh dari Tuhan, dan dosa kita yang membuat kita kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Memang benar, akhir ini banyak manusia yang lebih mementingkan keinginan pribadinya daripada keinginan Tuhan, sehingga keinginan pribadi mereka itu mereka tidak tahu kalau itu terkadang ada yang menciptakan dosa terhadap diri mereka, sehingga memang kebanyakan manusia yang kehilangan kemuliaan Allah itu karena mereka berbuat dosa. Oke, baik. Di sini juga terdapat contoh-contoh dosa. Ada 10 contoh dosa yang saya ambil, yaitu yang pertama, memfitnah. Kita tidak boleh sembarang memfitnah orang kalau kita itu belum tahu bukti yang sebenarnya, atau kita belum tahu apa yang dilakukan orang itu, apakah betul atau tidak. Nah, itu yang dinamakan dosa memfitnah. Yang kedua, dosa gibah atau menggosip. Ya, kalau terkadang kita sebagai manusia, seringkali kita tidak luput dari dosa ini, yaitu menggosip. Terutama kepada para wanita. Karena terkadang itu banyak wanita yang sering lebih menyukai menggosip. Nah, ini mengapa saya mengambil contoh menggosip. Saya mau mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini tidak akan lama lagi. Nah, apakah kita terus-terus mau untuk hidup dalam dosa yang menggosip, atau kita mau membunuh dosa kita itu dan mau mengikuti Tuhan? Kalau kita sebagai orang yang percaya, orang yang sudah mengenal kebenaran, pasti kita akan menghindari hal-hal di luar keinginan Tuhan, yaitu memfitnah, gosip, dan lain sebagainya. Jadi, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa mari kita sama-sama belajar, bunuhlah keinginan daging kita dan bunuhlah seluruh keinginan-keinginan kita yang mengandung dosa. Yang berikut, yang ketiga, ialah namimah atau mengadu domba. Nah, ini terkadang ada orang-orang yang lebih suka mengadu domba. Di sini mereka katakan lain, di sana mereka katakan lain. Di sini mereka bercerita tentang orang ini, tetapi di lainnya mereka bercerita tentang orang lain. Nah, itu yang namanya dengan dosa namimah atau mengadu domba. Seringkali kita juga tidak luput dari dosa ini. Yang keempat ialah berbohong. Dosa yang paling kita
sering lakukan ialah dosa berbohong. Kita tidak pernah luput dari berbohong. Saya juga terkadang hidup dalam berbohong. Tetapi ketika kita mulai berbohong, pasti dari hati kecil kita mengatakan bahwa jangan lakukan demikian. Dan yang kelima ialah mengingkari janji atau sumpah. Terkadang kita juga sebagai manusia, terkadang kita mengingkari janji kita atau kita bersumpah, kita mengatakan sumpah yang yaitu kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mengikuti perintah Tuhan. Kita harus seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah mengingkari janjinya kepada kita. Yang keenam ialah membunuh. Di sini membunuh itu sangat kejam bagi kita manusia, tetapi masih ada saja manusia yang sering melakukan hal ini. Itu karena mereka lakukan itu, terkadang mereka lakukan di luar kesadaran mereka. Mengapa mereka lakukan di luar kesadaran? Karena itu terkadang mereka tidak menaruh hati mereka kepada Tuhan. Mereka tidak pernah meluangkan waktu mereka untuk Tuhan. Yang kedelapan itu mengolok-olok. Terkadang kita sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran, terkadang kita lupa akan itu dan kita seringkali mengolok-olok orang yang tidak benar di mata kita, atau kita benci sama orang itu, pasti kita akan mengolok-olok orang itu. Yang kesembilan, menyakiti hati orang lain. Ini juga yang seringkali dilakukan oleh kita manusia. Lebih banyak kita menyakiti hati orang lain. Kita tidak pernah sadar akan pribadi orang lain, tetapi hanya keinginan kita itu hanya mau untuk menyakiti hati orang lain. Kalau kita sebagai orang yang percaya, jangan pernah kita untuk menyakiti hati orang lain. Kita tidak tahu kata-kata kita kepada mereka itu menyakiti atau tidak. Mereka sendiri yang merasakan. Maka itu marilah kita sama-sama untuk belajar memperbaiki diri kita, memperbaiki setiap perkataan yang kita keluarkan kepada orang lain, sehingga biarlah perkataan kita itu tidak menyakiti orang lain, melainkan memberkati orang lain. Yang ke-10 ialah seuzon. Seuzon artinya ketika kita belum tahu yang sebenarnya, kita sudah berpikir terlebih dahulu. Kita baru mendengar berita sepotong tentang orang itu, kita sudah berpikir lebih jauh. Kita sudah berpikir yang aneh-aneh. Nah, kalau kita sebagai orang yang sudah mengenal apa arti itu seuzon, janganlah kita melakukan hal yang demikian. Baik, di sini juga terdapat hukuman dosa. Hukuman dosa adalah manusia harus merasakan penderitaan sesuai dengan dosa yang telah dilakukan. Karena itu, takut akan Allah membuat kita menyelesaikan dosa dan kesalahan kita. Kita juga wajib meninggalkan keinginan lama kita dan perbuatan kita yang mengakibatkan dosa dan kembali ke rancangan Allah yang semula. Kita patut menerima hukuman dosa atas pribadi kita, karena sudah banyak sekali dosa atau kesalahan yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan hanya ingin kita hidup sama seperti Tuhan. Tuhan ingin supaya kita juga menderita seperti Tuhan, tetapi yang kita lakukan ialah dosa yang selalu kita menyakiti hati Tuhan. Karena itu kita harus siap sedia untuk menerima apa yang akan Tuhan berikan kepada kita, dan kita harus menerima hukuman itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan kepada Tuhan. Baik, di sini terdapat kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna, tak pernah terbatas dan tanpa syarat, yang telah nyata dalam hidup kita, yaitu Ia rela datang ke bumi untuk menebus dosa kita lewat kayu salib. Kasih manusia bisa berubah-ubah, tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Di sini terdapat bukti Allah mengasihi kita. Adalah yang pertama, Allah menebus kita dari dosa. Yang kedua, Allah memelihara hidup kita. Yang ketiga, Allah memberikan jaminan masa depan. Di sini kasih Allah sangat luar biasa kepada kita umat ciptaannya. Begitupun dengan Ia mau supaya kita melakukan hal yang demikian seperti yang Ia lakukan. Jadi kita di bumi ini hidup harus saling mengasihi. Terlebihnya kita harus mengasihi Tuhan sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita juga harus belajar
perlahan-lahan untuk mengasihi saudara kita, teman kita, bahkan orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah kita dapat hidup seperti kasih yang Allah telah teladankan bagi kita semua. Di sini terdapat pertobatan. Pertobatan adalah sebuah perubahan hati dan pikiran dan perbuatan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Karena itu, mencakup berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah untuk pengampunan. Pertobatan juga membersihkan jiwa dari godaan dosa dan mendatangkan sukacita sehingga seseorang tidak lagi berkomitmen pada dosa. Dan hasil atau buah dari pertobatan itu adalah kesucian hidup di dalam kebenaran, sehingga dapat menyatu dengan Allah. Pertobatan artinya di mana kita mengambil keputusan untuk bertobat. Nah, kalau ketika kita sudah mengambil keputusan untuk bertobat, maka pasti dosa atau keinginan lama kita itu pasti kita tanggalkan dan kita memulai hidup yang baru. Kalau seseorang berkata bahwa ia sudah bertobat, otomatis pasti ia sudah meninggalkan dosa itu dan ia mau untuk berjuang melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita juga sebagai orang percaya, orang yang mengenal kebenaran, kita juga harus melakukan seperti demikian. Kita juga harus berkomitmen untuk kita mau bertobat dan mau melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kesimpulan yang saya ambil di sini ialah sebagai umat ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita wajib melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Kita wajib hidup seperti Tuhan Yesus yang telah hidup dan mati bagi kita. Kita harus melepaskan semua keinginan lama kita dan berjuang untuk hidup yang baru dan memiliki kasih seperti kasih Allah kepada kita. Jadi, kita wajib mengasihi Tuhan dan sesama kita. Oke, baik, sekian presentasi khotbah saya pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.